PSSI kedatangan kiper keturunan Belanda. Pelatih Australia U23 lempar sawer. Permintaan STY yang telah dikabulkan PSSI. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bukan Emil Audero, PSSI kedatangan kiper keturunan Belanda. Di tengah kabar naturalisasi yang akan dijalani Emil Audero Mulyadi, kabar yang menarik datang dari kiper keturunan lainnya yakni Maarten Paes yang mengindikasikan berniat dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Diketahui Maarten Paes merupakan kiper asal Belanda yang kini membela klub MLS FC Dallas. Pada musim ini Paes telah diandalkan dalam 36 laga oleh FC Dallas di sebuah ajang. Dari ke-36 penampilannya tersebut, dia kebobolan 38 kali dan sukses mencatatkan 9 clean sheet. Kiper berusia 25 tahun tersebut mengawali karirnya di Belanda dan sempat membela tim senior dari NEC Nijmegen dan FC Utrecht. Di level tim nasional, dia sempat membela timnas Belanda U21 dalam 6 pertandingan. Namun Paes belum pernah tampil untuk timnas Belanda senior. Artinya, penjaga gawang berpostur 191 cm tersebut masih bisa dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Paes sendiri memiliki darah keturunan Indonesia dari sang nenek yang lahir di Nusantara. Rumor naturalisasinya kini semakin beredar deras, sebab sang penjaga gawang diketahui mengikuti akun PSSI dan Erick Thohir di Instagram. Melihat kasus-kasus sebelumnya, seorang pemain keturunan semakin dekat untuk dinaturalisasi setelah mengikuti PSSI dan Erick Thohir di Instagram. Paes pun memberi indikasi tersebut. Kini menarik untuk menanti kelanjutan kabar tersebut, yang pasti Paes akan menjadi amunisi yang tepat penjaga gawang skuad Garuda. Mengingat Nadeo Argawinata tengah mengalami penurunan performa, Paes akan menciptakan persaingan menarik dengan Hernando Ari yang sedang dalam top performa, baik bersama klub maupun timnas Indonesia. Permintaan STY yang telah dikabulkan PSSI. Pertama, naturalisasi pemain. Di era kepelatihan Sintayong, PSSI sudah melakukan proses naturalisasi terhadap sejumlah pemain. Tak sembarang, proses tersebut ditunjukkan kepada para pemain yang setidaknya memiliki grade A. Tujuan naturalisasi pemainnya adalah jelas untuk memperkuat kualitas timnas Indonesia. Terkait prosesnya, biasanya PSSI akan menerima rekomendasi calon pemain dari pelatih langsung. Setelah itu, PSSI akan meneruskan prosesnya ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Beberapa nama yang bisa diambil sebagai contoh adalah Jordi Amat, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan lain-lain. Kedua, lawan kuat di FIFA Matchday. Sintayong juga sempat meminta untuk dicarikan lawan berkualitas bagi timnas Indonesia ketika menjalani agenda FIFA Matchday. Menurut juru taktik asal Korea Selatan itu, FIFA Matchday memiliki setidaknya 2 tujuan. Yang pertama tentu meningkatkan peringkat dunia FIFA. Sementara yang kedua untuk meningkatkan kualitas tim dan mendapatkan pengalaman berharga. Keinginan STY perihal lawan kuat ini juga sudah diwujudkan PSSI. Pada beberapa pertandingan terakhir FIFA Matchday, timnas Indonesia sempat berhadapan dengan Kurasaw, Burundi, hingga Argentina. Ketiga, TC jangka panjang. Pada sejumlah kelompok usia timnas Indonesia, Sintayong sempat menerapkan pemusatan latihan jangka panjang. Terlepas dari tujuannya, metode ini sempat mendapat kritik dari pihak lain, seperti pelatih Persija Jakarta Thomas Doll yang menganggap para pemain seharusnya mendapat banyak jam terbang untuk bermain, bukan malah mengikuti pemusatan latihan jangka panjang. Selain TC jangka panjang, STY juga kerap melakukan pemusatan latihan di luar negeri guna mendapatkan lawan berkualitas. Kantongi kekuatan Garuda Muda, pelatih Australia U23 lempar sawer. Meski baru akan berlangsung pada April tahun depan, persaingan grup A Piala Asia U23 2024 mulai terasa panas. Terbaru pelatih Australia U23 Tony Whitmer mengklaim telah mengantongi kekuatan lawan termasuk timnas U23 Indonesia.
Berbicara tentang persaingan di grup A, Fitbar menegaskan bahwa timnya sudah cukup familiar dengan Qatar, Jordania, dan timnas Indonesia. Sebab Australia U23 diketahui sempat memainkan laga uji coba bersama Qatar dan Yordania di Arab Saudi pada November 2023 ini. Hasilnya, Australia berhasil mengalahkan Qatar dengan skor 2-1. Sementara saat melawan Arab Saudi, The Socceroos berhasil menang dengan skor 3-1. Sementara itu, Yordania juga memainkan laga uji coba kontra Qatar pada 22 November. Mereka kalah 2-1 di laga itu. Sedangkan untuk timnas Indonesia U23, Australia terakhir kali menghadapinya kala kualifikasi Piala Asia U23 2022 pada Oktober 2021 silam. Australia sukses menggulung timnas Indonesia U23 dalam dua leg dengan skor 3-2 dan 1-0. Dikutip dari laman resmi Federasi Sepak Bola Australia, hal itulah yang membuat Fitbar optimis Australia bisa melaju jauh di Piala Asia U23 2024. Selain hasil bagus belakangan ini, Socceroos juga disebut bertekad lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Kami paham cara mereka bermain, dan kami siap menghadapi tantangan yang datang bersamaan dengan turnamen. Kami sudah berbicara soal tujuan dan ambisi sebagai suatu kesatuan, dan kami sekarang tahu jalur kami untuk meraih itu. Ucap Fitbar. Sebagai informasi, tim yang finish 3 besar di Piala Asia U23 2024 berhak mendapatkan tiket lolos ke Olimpiade 2024. Timnas U23 Indonesia sendiri ditargetkan PSSI dengan target serupa, serta sebagai penentuan nasib perpanjangan kontrak Sintayong bersama skuad Garuda.